kon dengan mulai. Nggih. Dimulai malah nggih. 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 Supaya yang nggak bisa ikut bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kan mereka. Nggih. Jawab. Nek dirasa berisik nanti didiamkan aja suara mereka enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sekalian segala puji bagi Allah. Salawat dan salam baginda Rasulullah SAW kita ucapkan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Berarti pelajaran dari rumah mengasihkan ini. Kalian nggak usah ke sekolah, tapi sudah dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau ada gangguan nanti harus sabar. Sekalian, nama saya Mislah Gulbat, saya ulangi lagi. Dulu sudah pernah kita ketemu lewat daring yang 2 kali pertemuan itu. Nah, saya biasa diambil Pak Ubed. Hari ini kita akan belajar mengenai berbakti kepada orang tua. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sekalian kalian benar-benar diuji oleh Allah, kita semua benar-benar diuji oleh Allah, terutama anak-anak yang sedang belajar, yaitu kita bersama-sama tidak bisa belajar langsung. Belajarnya lewat daring. Nah, alhamdulillah dalam kondisi apapun kita masih dapat belajar. Di rumah, dari sekolah bersama-sama. Kalau bapak ibu guru harus datang ke sekolah, kalau anak-anak cukup dari rumah. Oleh karena itu, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya bisa didengar? Dengar ya? Nah, dengar. Anak sekalian, kita akan mempelajari yaitu berbakti kepada orang tua yang tentunya kita menggunakan dasar hukum Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara ahaduhuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 atau surat nomor 7. Kalau kita urut dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu surat nomor 7. Allah menegaskan dalam ayat itu kita diperintahkan hanya menyembah pada Allah. Jadi artinya sesembahan lain selain Allah ditinggalkan. Yang kita sembah hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kita supaya kita berbuat baik pada orang tua. Bil walidaini ihsana. Berbuat baik pada orang tua ini tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Pokoknya kita harus tetap berbuat baik. Walaupun mungkin dalam pandangan kalian semua atau pandangan saya sendiri, orang tua kita kadang nggak cocok. Tapi sesuatu yang tidak cocok itu tidak pasti nanti tidak baik. Kadang-kadang yang kita tidak senang, suatu saat itu malah yang terbaik untuk kita. Jadi oleh karena itu ayat ini menegaskan kita pada Allah beribadah, yang kedua berbuat baik pada orang tua. Ditegaskan oleh Allah, imma yablughanna indal kibar. Ada kalanya orang tua kita sudah tua atau belum tua tapi rewel. Kalian mesti mengalami kalau di rumah seperti ini karena belajar. Kalau yang mengajari orang tuamu, kamu harus sabar. Orang tuamu dan orang tua saya juga, saya sendiri, ini tidak semua materi pun ya dikuasai. Betul, harus sabar ya. Tidak boleh kalian memaksa orang tuamu. Bagaimana caranya orang tua harus mengetahui semuanya, nggak bisa. Karena namanya orang tua itu juga manusia. Apalagi sudah tua, banyak lupanya.
Nah, sekalian, yang berikutnya adalah fala taqul lahuma uffin. Yang nomor 4. Tidak boleh berkata yang keras, menyinggung, ataupun tidak keras, tidak menyinggung, halus tapi menipu. Juga tidak boleh. Jadi kita tidak boleh pada orang tua kita itu kelihatannya halus tapi menipu. Dan nggak boleh. Apalagi kasar. Tambah ada 2 hukum nanti kita sudah tidak sopan dan dilarang oleh Allah jelas-jelas dalam Al-Quran. Salah satu lama uf ini banyak penerjemahannya, diantaranya adalah yang jelas kasar, banter. Ditegaskan lagi, walatan harunya tidak boleh getak bapak ibunya. Ya. Biasanya anak-anak ini kelemahannya begini. Kalau kalian sudah pas dolanan HP, main HP itu, apa itu pelajaran, apa kalau tuh kalian duduk-duduk saja. Jadi kalau orang tuamu manggil, itu harus sabar. Biasanya manggil 1 kali, nggak mau rungokno. 2 kali, nggak didengarkan. 3 kali, kalian kadang-kadang pura-pura nggak dengar. Nah, setelah pura-pura nggak dengar, akhirnya orang tua kita kan marah. Bengok. Begitu kalau bengok kok kalian balas bengok. Nah, ini bala satullahuma, mungkin bala tandar huma. Di pusuk ayatnya, Allah menegaskan lagi di atas ayat itu, wa qul lahuma qawlan karimah, ucapkan dengan ucapan yang mulia kepada orang tua. Mulia ini apa? Tidak ada biasa, pokoknya mulia. Yang bagus, sopan, tidak berbohong. Karena apa? Allah akan memberi keberkahan kepada kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti salah satunya adalah kalau kalian sudah berumah tangga, sesuai. Saya kira besok kalau sudah waktunya, nanti kalau kita sekarang berbuat baik pada orang tua kita, anak kita akan 10 kali lipat berbuat baik pada kita. Dan kita yang jelas tidak melanggar larangan Allah, karena perintah Allah berbuat baik pada orang tua. Bahkan di ayat lain kita lihat waktunya, katanya kan hanya 40 menit. Masih lama, 16 menit. Jadi kalau kita sudah habis ya boleh harus selesai. Nanti ganti kelas lain. Ya, kita teruskan. Nah sekalian, ada pertanyaan? Saya nggak bisa dengar, uangnya di sini. Sementara saya aja yang ngomong ya. Nah, didengar tuh ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Yang kedua surat Luqman. Setelah di Al-Isra kita bahas yang kedua surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ini kan masih rating. Nanti kan yang kedua. Jadi yang ini udah yang masuk, ini yang masih nunggu 18, 16 sudah masuk semua. Berkurang, semakin berkurang. Nol berarti pun masuk saya. Ini kan nambah juga. Oh, ini jumlah ini. Ini setiap ada yang di sini jenengan upload lagi. Nah, ini karena hari pertama sambil belajar, saya juga belajar dari nol ini. Dulu waktu sekolah tidak ada ini. Nah, saya ulang dalam surat Luqman, kalau di buku halaman 49 tetap masih bab 3 ya. Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim bahwa sanal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amain aniskurni wali walidaik ilayal masir. Manusia kita, ini kita kan manusia, oleh Allah diberi semacam wasiat, pesan dari Allah ini. Pesan dari Allah melalui Rasulullah dalam Al-Quran supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita.
Ini ayat lain juga, tapi kalimatnya berbeda. Berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Tuh. Ini diberi terutama karena ibu yang mengandung, bapak kan enggak. Tapi bukan berarti kalau kalian berani pada bapak itu nanti gak dosa, ya dosa besar yang nomor 2. Durhaka pada orang tua itu dosa besar nomor 2. Nomor 1 tadi yang Anis suruh perintah Allah hanya menyembah pada Allah. Kalau kita syirik itu dosa nomor 1. Nomor 2 pada orang tua. Nah, ibu kita itu mengandung kita normal 9 bulan. Kalau nggak normal bisa lebih, atau nggak normal lagi malah kurang tapi menyiksa orang tua. Nah, karena ada semacam sunatullah seperti itu, maka sunatullah itu ketentuan dari Allah yang berlaku secara umum semua manusia. Itu namanya sunatullah. Rasul dari Rasulullah. Nah ini orang tua kita itu, ibu kita mengandung, ya nah. Ibu kita yang mengandung tambah lemah sampai melahirkan, sampai menyusui, sampai di situ dibatasi oleh Allah fi amaini. Fi amaini ini artinya 2 tahun. Ini sebetulnya ayat ini bukan pesan biasa ini. Ternyata telah diselidiki oleh para ahli dari orang barat. Kenapa kok orang menyusui itu di situ dikasihkan 2 tahun? Ternyata setelah 2 tahun air susu ibu itu sudah tidak sehat lagi untuk bayi. Ya, admitol. Nah, masuk. Percepatan tak guys langsung ini. Itu feedback itu. Ayo tunggu di ACC ini. Sudah? Ya, berhenti karena banyak orang, nggak apa-apa. Ini kan belajar. Ya, terus saya teruskan. Perintah Allah yang pertama tadi, berbuat baik kepada orang tua terutama ibu. Saya ulang, terutama kepada ibu. Dalam hadis Rasulullah ditegaskan di halaman 48. Itu terjemahan. Jadi kalau butuh tulisan, ya kapan-kapan kita tulis kalau sudah di sekolah. Ya, hadis itu menerangkan bahwa yang kita Rasulullah ditanyai oleh sahabat, siapa yang harus kita berbuat baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Apalagi Rasulullah, ibumu sampai 3 kali, baru bapak. Itu bukan berarti ke kita itu boleh berani sama bapak, nggak boleh, tetap nggak boleh. Saya ulang, ya. Nanti kamu kalau para bapakmu wani, kan ibumu rawani. Karena itu dosa. Benar dosanya bodoh. Cuma kalau sama ibu itu oleh Allah sama-sama dosa besarnya dilipatkan 3 kali. Mau sama bapak ini disuruh sak gunung Himalaya, India sana. Sama ibu 3 gunung Himalaya, yang 2 boleh ono dhewe yang terus. Oke ya. Mohon pindah ke ruang yang lain ya. Halo? Nah, berikutnya ada perintah lagi di situ, Anis Kurli. Nah, tuh. Jadi berbakti pada orang tua nomor 1, yang kedua Anis Kurli, syukur pada Allah. Jangan sampai kalau orang tua marah nanti kamu menjawab dengan kata-kata yang tidak enak. Kadang ada anak yang nakal, jawabnya ini. Ada yang anak begitu sama orang tuanya. Salah ya aku boleh. Nah, kalau sudah begitu berarti anak itu tidak bersyukur kepada Allah. Karena memberi hidup itu bukan orang tua kita. Allah itu. Orang tua itu hanya lewat saja, dilewati saja. Jadi Anis Kurli, yang kedua wali baik. Yang kedua kepada orang tua kita. Ini kita terima kasih. Jadi wali sama-sama syukurnya kepada Allah, sama-sama matur suwune ya. Kalau kepada Allah itu namanya syukur, kalau kepada orang tua namanya terima kasih. Jane podo artinya matur suwun podo. Ya, cuma istilahnya aja begitu. Nah, yang berikutnya biar kita lebih cepat.
Ilayal masir. Di akhir ayat. Ayat nomor surat Luqman ayat 14. Di halaman 49. Kita diberitahu oleh Allah di terakhir ayatnya itu, ilayal masir. Kepadaku juga akan kembali. Ilayah itu artinya padaku pada Allah ya, bukan pada saya. Apa saya manusia? Ya, kalau pada misalnya mungkin dari sini kelihatan. Ilayal masir, kepadaku lah iju akan kembali. Kembali artinya kita mempertanggungjawabkan amal, balik kepada bab 1 lagi, iman pada hari kiamat. Jadi ujung-ujungnya tetap ke sana. Bahwa kalau kita ini sudah diberi oleh Allah kembali kepada Allah, artinya berarti kita ini akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia. Nek berani pada orang tua itu nanti membawa laknat dari Allah, kutukan dari Allah. Terus berbakti pada orang tua, kita oleh Allah akan diberikan berkah hidup kita sampai di akhirat. Bahkan kalau kita nanti masuk surga, orang tuamu tidak masuk surga, kita bisa menolong, minta pada Allah. Itu bisa. Kita masuk surga, orang tua kita enggak. Kan kasihan. Yang merawat kita, ngopeni, mulai bahkan menyiapkan dari pagi lah, kamu bayangkan. Kadang orang tua kita kalau dulu kalian sekolah masih diantar dulu, sarapan disiapkan, baju mandi disiapkan, air dan seterusnya, yang sampai akhirnya orang tua kita terus noto koyo anak itu sesuai marahi ibu lagi terlambat jarene ya ibu, padahal kadang-kadang kita harus sabar. Ilayal masir. Tapi ada ayat di terusannya ayat itu yang tidak tulis di buku, saya bacakan saja. Di buku tidak ditulis. Ayo, sangat penting ayat 15 itu. Wa in bismillahirrahmanirrahim wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua kita mengajak kita berbuat jelek, dipaksa, ataupun tidak dipaksa tapi kita dibiarkan berbuat jelek, atau disindir-sindir dan seterusnya. Apa ada orang tua seperti itu? Muka-muka tidak ada. Tapi di Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Kalau ada orang tua kita memaksa kita berbuat jelek, berbuat syirik kepada Allah, antusyrika, maka langkah kita adalah fala tuti'huma. Jangan orang tua kita taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah pada orang tua dengan cara yang baik. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Rasul yang kecilnya gak begitu diupaini bapaknya. Setelah besar ada peristiwa dibakar itu. Yang bakar itu adalah memang Raja Namrud, rajanya. Tapi komandannya bapak Azar. Setelah dibakar gak mau, malah diusir, dihantui. Apa Nabi Ibrahim berani? Gak sama sekali. Diusir ya pergi. Setelah tua, bapaknya harus mati. Nabi Ibrahim celuk nih, panggil majikannya. Saya kadang campur dulu. Nah, panggil oleh bapaknya. Setelah datang, disuruh mendoakan. Ibrahim, nanti saya kalau kamu tahu sudah meninggal, nanti kamu mintakan ampun pada Allah. Ya, disuruh begitu. Jawab Nabi Ibrahim, bagaimana? Iya. Padahal tahu Nabi Ibrahim bapaknya kafir, penyembah berhala, penyembah selain Allah. Dijawab iya. Tapi apa setelah terjadi kematian bapaknya wafat, Nabi Ibrahim tetap berbuat baik pada orang tuanya. Ya didoakan karena janji. Setelah didoakan, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan bahwa walaupun orang tua kita, kalau kita berbeda keyakinan, berbeda keimanan, bukan berbeda aliran ya dalam Islam, kan kalau aliran itu hanya kelompok-kelompok, tapi sebetulnya itu sama tetap Islamnya.
Tapi kalau yang dimaksud ya yang berbeda agama, berbeda yang disebut, maka kita tidak boleh mendoakan orang tua kita. Jadi itu karena sekalian biasanya waktunya tinggal sedikit, tinggal 3 menit jatahnya, kemudian lebih 40. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai berbakti kepada orang tua. Dasar hukumnya ada, tadi saya sampaikan surat dari Al-Isra ayat 3, surat Luqman ayat 14. Kalau kalian belum mantap, buka lagi caranya buka Al-Quran yang buka. Saya itu cari artinya sebab-sebab turunnya ayat itu bagaimana. Kurang marem ditanyakan lagi ke orang tuanya. Kurang marem lagi bisa tanya saya. Bisa. Kalau saya tidak bisa, tak goleknya jawaban. Muka-muka aku bisa. Ya, saya kira cukup dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang cocok bagi anak sekalian, ya harap maklum. Ya, oke. Harap maklum karena ya saya juga masih belajar pakai komputer ini. Dulunya sekolah tidak ada, sekarang ini aja baru hari ini tadi belajarnya. Kemarin belum bisa. Jadi kalau dimatikan lagi saya membuka lagi, masih bingung lagi ya. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersendiri. Pun mau tutup. Loh, pun apa? Tapi dari keluar apa-apa nih. Itu siapa yang Di admit Rien. jadi? Ini admit sedaya Rien. Dan jenan paringi wawasan, silakan cek di mail kelas kalian materi pun. Ini cara dulu cara. Admit. Mau CN. Ini CN. Oh, buku ini Amit. Dari mlebet sedaya nih. Oh, jenengan ndamel speaker to, Pak? Iya. Bocah nyambung kok ya. Nah, aku bingung kan ya. 68. Kok 68? Ini pripun nih, iki terusane. Mas Mukti. Nah. Nggih. Nek muncul sapot PR napa gane PR. Pun sedaya niki. Pun. Kok langsung mati dhewe niku. Pun sedaya. Nggih. Mas Mukti ini terus pripun langkahnya? Bisa iki bareng. Kelasnya kan gak podo tuh Bu. Jangan kelasnya kan secara gak podo itu bareng kan gak apa-apa. Oke. Masuk. Nggih. Nah, seperti ini kita harus ribon. Langkah selanjutnya minta petunjuk. Mas, niki pripun? Bon, lampun jamnya muntah saya. Nggih. 41 ampunan mun. Tutup nggih. Bon. Oke, kita Ini napa?